Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kebahagiaan. Saya Sri Indah Dewi Sartikawati, pengajar di SMA Negeri 2 Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai calon guru penggerak Angkatan 5. Seperti yang Bapak Ibu ketahui semua, bahwa Ki Hajar Dewantoro adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan yang kala itu hanya priayi dan keturunan Belanda saja yang boleh memperoleh pendidikan. Beliau memiliki pemikiran-pemikiran tentang pendidikan, seperti pendidikan harus memberikan ilmu yang berfaedah untuk kehidupan anak, pendidikan harus memberikan tuntunan terhadap kodrat alam dan kodrat zaman anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih senang bermain, guna memunculkan rasa kegembiraan dan membuat kesan yang membekas dalam hati dan pikiran anak. Hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yakni 1. Ingarso sang tulodo, di depan pendidik harus memberikan teladan. 2. Ing madyo mangun karso, di tengah pendidik harus membangun semangat. Dan tuturi handayani, di belakang pendidik harus memberikan dorongan bagi tumbuh kembang pendidikan anak di sekolah. Sebelum saya mempelajari hal-hal di atas mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 ini, saya merasa bahwa siswa saya harus diberikan materi yang mesti dijelaskan dengan detail tentang materi dasar yang saya ampu. Melakukan pengulangan terus-menerus, memberikan siswa tugas untuk dikerjakan di rumah, walaupun saya menyadari bahwa tugas yang mereka kerjakan tidak dikerjakan sendiri oleh siswa tersebut, melainkan hasil pencarian di internet, maupun menyalin jawaban dari siswa lain. Saya menyadari bahwa ini adalah pembelajaran yang kurang efektif untuk mengaktifkan kognitif siswa, apalagi hal ini sama sekali tidak menyentuh ranah keterampilan atau psikomotorik siswa. Kegiatan ini hanya dapat memberikan beban lebih kepada siswa, tanpa siswa sendiri sadari makna dari tugas tersebut dalam pikiran pada siswa umumnya, hanya berpikir bahwa mereka kerjakan, setelah itu mereka akan lupakan. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, harusnya kita sebagai pendidik melihat kodrat anak yang senang bermain. Pengajaran di kelas harusnya diselipkan dengan cara bermain anak sesuai zamannya dan sesuai umur mereka. Permainan yang masih berkaitan erat dengan materi yang guru ampu. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya harus banyak memperhatikan kodrat alam yang sesuai dengan lingkungan hidupnya dan kodrat zaman yang sesuai era zilenial saat ini. Saya berharap budi pekerti atau karakter siswa tentang kepercayaan diri dapat muncul dengan maksimal, mengingat kodrat alam anak di lingkungan sekolah ini memiliki kecenderungan untuk takut berbicara karena faktor bahasa, di mana mereka tinggal di lingkungan yang kental bahasa daerah yang selalu mereka gunakan baik di lingkungan rumah, di lingkaran pertemanan siswa maupun di sekolah. Penggunaan bahasa Indonesia itu sangat jarang digunakan oleh siswa asli di tempat ini, kecuali siswa pendatang yang baru saja pindah ke sekolah ini. Saya juga berharap dengan mempelajari modul 1.1 ini saya bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang penghambaan terhadap anak didik di sekolah, memberikan kebebasan berpendapat, mendengarkan apa yang menjadi sosial budaya dan kebutuhan anak, memberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk memilih menyelesaikan tugas dengan berbagai pilihan. Apakah anak lebih senang menulis dalam bentuk artikel? Apakah anak lebih senang membuat video? Apakah anak lebih senang membuat tugas dalam bentuk audio? Atau anak lebih senang membuat klip, menempel gambar, infografis? Atau apakah anak lebih senang menggambar atau melukis untuk mendeskripsikan tugasnya? Yang manapun yang menjadi keunggulan anak, saya sebagai pendidik akan berusaha untuk mengakomodir kemampuan, bakat, dan minat mereka. Sekian refleksi dan koneksi materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua.